Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Kita akan lanjutkan pembahasan tentang bagaimana kehidupan Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum, yaitu pada hadis yang 374. Qala haddatsana Muhammad ibn Bisnad ila al-mu'allif rahimahullah qala haddatsana Muhammad ibn Bashar qala haddatsana Safwan ibn Isa qala haddatsana Amr ibn Isa Abu Na'amah al-Adawi qala sami'tu Khalid ibn Umair wa Shuwaisan Abu Qadi qala ba'atha Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Utbah ibn Ghazwan faqala انطلق أنت ومن معك حتى إذا كنتم في أقصى أرض العرب وأدنى بلاد أرض العجم فأقبلوا حتى إذا كانوا بالمربد وجدوا هذا الخزان فقالوا ما هذه بصرة فساروا حتى إذا بلغوا أحيال الجسر الصغير فقالوا ها هنا أمرتم فنزلوا فذكروا الحديث بطوله فقال عتبة ابن غزوان رضي الله عنه لقد رأيتني وإني لسابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا طعام إلا ورق الشجر حتى تفرحت أشداقنا فالتقطت بردة فقسمتها بيني وبين سعد فما منا من أولئك السبعة أحد إلا وهو أمير مصر من الأمصار وستجربون الأمراء بعدنا. Dari dua orang, Khalid dan Shuwais, mengatakan Umar radhiyallahu anhu mengutus Utbah bin Ghazwan. Umar radhiyallahu anhu mengutus Utbah bin Ghazwan bersama beberapa pasukan, sekitar 300 orang. Kemudian Utbah bin Ghazwan ini seorang sahabat yang termasuk awal-awal masuk Islam, sabiqun al-awwalun. Jadi dikatakan di sini sekitar nomor 7. Itu dari 7 orang yang awal-awal masuk Islam. Dan juga Utbah ini pernah hijrah 2 kali. Artinya hijrah ke Habasyah dan ke Madinah. Ia diutus oleh Umar, kemudian Umar mengatakan, pergilah engkau bersama siapa yang kau ajak di pasukannya, sampai jika engkau berada di penghujung negeri Arab dan dekat dengan negeri non-Arab, Ajam, di penghujung negeri Arab dan dekat dengan negeri non-Arab, perbatasan. Fa'aqbalu hatta idza kanu bil mirbad, maka pergilah ke mirbad, mengarahlah ke mirbad. Mirbad ini adalah Basrah, di kota Basrah. Jadi kota Basrah ini sebelumnya kosong. Kemudian Umar memerintahkan beberapa pasukan, termasuk yang dipimpin Utbah ibn Ghazwan. Berarti Utbah bin Ghazwan ini adalah orang yang pertama kali membuka kota Basrah. Jadi kota kosong dibuka. Makanya di sana belum ada orang, cuma dibuka. Di mirbad yaitu Basrah. Wajadu hadzal kadzan. Nanti kalian, kata Umar, akan menemukan kadzan. Kadzan ini batu-batu yang lembek putih, warna-warna putih, banyak kecil-kecil batu putih. Daerah itu memang seperti itu. Maka mereka, batu putih yang lembek itu, ini namanya Basrah, namanya Basrah. Maka mereka mengatakan, ma hadhihi, apa ini? Karena beda tanahnya, batunya itu agak berbeda dengan yang lain.
Maka dia katakan inilah Basrah. Ya, inilah Basrah. Maka mereka lanjut berjalan sampai mengarah lawan arah dengan ada jembatan yang kecil ya terbuat dari kayu yang dilalui oleh pejalan kaki dan juga yang mengendarai kendaraan seperti kuda. Yang kecil di atas sungai Dajlah. Ya, ini dengan kota Irak Baghdad itu ya sekitar 10 hari kalau zaman dulu, agak jauh. Maka mereka mengatakan, nah di sini kalian diperintahkan. Di sini sampai di sini fanazalu, mereka turun. Nah, sampai kemudian disebutkan hadis panjang cerita ini. Di kota Basrah mereka turun disuruh berhenti di situ untuk mendirikan daerah itu, menghidupkan daerah itu. Ini adalah kebiasaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Umar bin Khattab itu kelebihannya itu dia mengatur pasukan dari Madinah. Jadi pasukan apapun yang dikirim jauh-jauh dia atur dari Madinah. Strategi perangnya itu sudah dikuasai oleh Umar. Umar itu mengatur pasukan dari Madinah. Misalnya ini nanti ke sini, kasih ke sini, nanti serang sini. Ini kecerdasan Umar. Bahkan ada riwayat mengatur pasukan ketika sholat. Gimana caranya? Ini kecerdasan Umar. Jadi pasukan sampai detail, ya, nanti masuk sini, baru serang di sini, nanti detail. Bahkan ada kisah unik yang mana ketika Umar lagi khutbah Jumat ini, maka dia mengatakan, ya Sariyah al-Jabal, wahai Sariyah gunung, naik gunung. Ya Sariyah al-Jabal, 3 kali, naik gunung. Maka orang ketika itu lagi mendengar khutbah kagetnya, apa maksud Umar ini? Lagi khutbah naik gunung. Oh ya Sariyah. Sariyah ini nama seorang yang ikut dalam pasukan itu, Sariyah bin Zunain. Namanya Sariyah ibn Zunain. Sariyah naik gunung. Ternyata Umar mengirim pasukan, ya pasukan itu sampai ke Irak untuk mengadakan perlawanan dengan Persia. Nah pasukan itu akan diserang dari belakang oleh pasukan musuh. Ya. Maka Umar memberikan komando dari Madinah ketika khutbah. Maka ini termasuk karomahnya Umar. Ya Sariyah Jabal, naik gunung. Sampai segitunya. Ya. Memberikan komando dari Madinah. Dan yang di sana juga dengar, nggak ada HP ya gitu. Nggak ada HP, tapi yang sana dengar. Ya para sahabat kaget ini Umar, karomahnya Umar. Ini termasuk kecerdasan Umar ya, untuk mengatur pasukan ya, sampai detail dia. Nah di sini pasukan tadi juga diperintahkan nanti kalau sudah sampai sini turun di sini, sampai sini turun di sini. Kemudian yang mengatakan qala Utbah bin Ghazwan. Yang Utbah ini mengatakan ya sampai di kota Basrah. Nah ini yang menjadi syahid dari hadis ini. Aku melihat diriku wa inni lasabi'u sab'atin, dan aku termasuk 7 orang yang awal-awal masuk Islam. Ya, 7 orang dari yang awal-awal masuk Islam. Bersama Rasulullah SAW. Ya, ketika itu di awal-awal masuk Islam, ia mengatakan apa? Kami tidak memiliki makanan kecuali dedaunan dari pohon. Sampai ketika makan daun itu, ini bibir kami, pinggir-pinggir bibir ini, asdah, ini pinggir, keluar nanah dan keluar darah. Artinya keadaan susah sekali. Ini keadaan para sahabat di zaman Rasulullah SAW. Tapi mereka hal-hal seperti ini tidak membuat gentar dalam menyebarkan agama Islam ya, sampai ke kita di sini. Ini adalah berkat dakwah mereka, para sahabat radhiyallahu anhu. Kemudian aku menemukan satu kain burdah, ya, karena susah keadaan itu. Maka kain itu saya bagi dengan Sa'ad.
Sa'ad termasuk dari 7 orang itu. Sa'ad bin Abi Waqqas yang sebelumnya kita ceritakan. Jadi bagi 2. Dan tidaklah 7 orang itu, ya 7 orang yang awal masuk Islam itu, kecuali kami menjadi amir, ya, gubernur-gubernur di setiap kota. Jadi setelah Rasulullah SAW meninggal, kemudian kekuasaan Islam meluas, maka 7 orang itu semua jadi gubernur-gubernur. Ya. Dan dia mengatakan, engkau akan melihat, ya, gubernur setelah kita nggak sama seperti kita. Artinya para sahabat, ya, itu ketika jadi pemimpin, jadi gubernur setiap daerah, mereka sangat memegang keadilan dan juga tidak terlalu terpaut dengan dunia. Mereka sahabat. Beda dengan setelahnya nanti, dia bilang. Yang perkataan khutbah. Makanya ada riwayat ini dikatakan ketika lagi khutbah. Jadi ketika khutbah itu lagi khutbah mengatakan ucapan ini. Jadi Umar meletakkan beberapa sahabat. Basrah ini kan perbatasan antara negeri Arab dengan negeri Ajam atau non Arab, agar menjaga perbatasan negeri Arab. Kemudian kita lanjutkan. Qala haddatsna Abdullah bin Abdurrahman qala haddatsna Ruh bin Aslam wa Abu Hatim al-Basri qala haddatsna Hammad bin Salamah qala haddatsna Thabit an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqad ukhiftu fillahi wa ma yukhafu ahadun wa laqad udhitu fillahi wa ma yu'za ahadun wa laqad atat alayya 30 min baini lailatin wa yawmin mali wa li biladin ta'amun ya'kuluhu dhu kabidin illa syai'un yuwarihi ibtu Bilal. Itu tadi keadaan para sahabat, ya, sampai makan dedaunan. Daunan itu bukan makanan manusia, ya. Daun itu makan hewan sampai berdarah bibir mereka. Nah sekarang juga lihat keadaan Rasulullah SAW. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan Rasulullah SAW bersabda, aku benar-benar dibuat takut di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tekanan orang musyrik ini sampai Rasulullah SAW dibuat takut. Dan tidak ada yang sama ketakutan tekanan itu melebihi aku. Jadi tidak ada seorang pun. Jadi Rasulullah SAW saking ditekan oleh orang-orang musyrik. Fillahi, artinya dengan sebab membela agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ditakut-takuti, diancam. Ini sebabnya membela agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan aku disakiti di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana tidak disakiti selain aku seorang pun. Artinya Rasulullah SAW menerima tekanan, kemudian ya, banyak hal yang menyakitkan dari orang-orang musyrik. Ini untuk mubalaghah, ya, berlebih-lebihan, artinya sangat luar biasa. Rasulullah dakwah, ya, dari belakang dibilang, ya ini orang gila, itu kan sihir. Dari belakang Rasulullah sholat, kotoran onta ditaruh di kepala, di pundaknya. Bahkan Rasulullah diancam untuk dibunuh, makanya hijrah ke Madinah. Rasulullah ke Taif dilemparin sampai berdarah. Ya. Jadi ini sangat menyakitkan, dan Rasulullah SAW bersabar demi agama ini. Makanya kita ya harus
bersabar juga ketika berdakwah, yang menyebarkan Islam, ketika mengamalkan agama ini. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, walaqad atat alayya salatuna min baini lailatin wa yaumin, dan telah datang kepadaku 30 hari, malam dan siang. Artinya Rasulullah SAW menghitung 30 hari. Dihitung 30 hari. Disebut dengan 30 di sini maksudnya 30 hari dihitung dengan harinya mutataliyah, berturut-turut 30 hari. Ya. Ini bukan harus sepilih. Ya. Aku tidak punya makanan, dan bilang 30 hari tidak ada makanan. Ya. 30 hari 30 malam tidak ada makanan. Dan juga Bilal ketika dakwah bersama Bilal. Bahkan ta'amun ya'kulu dzu kabidin, enggak punya makanan, makanan yang dimakan oleh yang mempunyai hati. Yang mempunyai hati ini manusia, juga binatang. Artinya makanan itu udah susah, nggak ada. Sampai makanan binatang pun kita susah nyari gitu. Ya. Ini keadaan Rasulullah SAW. Ya. Makanan tidak ada sama sekali. Illa syai'un yuwari ibtu Bilal, sampai kecuali sedikit yang menutup ketiak Bilal. Artinya ini ungkapan sedikit sekali makan ketika itu. Ungkapan untuk hal tersebut. Ujian Rasulullah SAW, para nabi itu lebih daripada ujian orang biasa. Ujian sahabat tapi daripada ujian setelahnya. Makanya semakin orang itu berdakwah, semakin istiqomah, maka ujiannya semakin berat. Dan kira orang istiqomah makin ringan ujiannya, enggak. Semakin dia istiqomah yang berat. Semakin dia lurus, maka semakin indah. Seperti besi, pedang itu semakin dipukul, dipanaskan, dipukul. Itu semakin lurus, semakin bagus pedangnya. Dan seperti itu orang yang beriman. Nah, seperti Rasulullah SAW, maka Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya, ya, ayyun nasi asyaddu bala, manusia, siapa yang manusia ini yang paling berat cobaannya? Maka dikatakan al-anbiya, para nabi. Para nabi itu paling berat cobaannya. Maka orang yang beriman dengan kekuatan iman yang kuat, Allah tambah ujian untuk semakin naik derajatnya. Kemudian ini keadaan tidak ada makanan sama sekali 30 hari berturut-turut. Qala haddatsana Abdullah bin Abdurrahman qala haddatsana Affan bin Muslim qala haddatsana Abanu ibn Yazid al-Attar qala haddatsana Qatadah an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yajtami' indahu qada'un wala 'asha'un min khubzin wa lahmin illa 'ala dhafafin. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah berkumpul di sisinya Rasulullah bertamu ada ya. Atau Rasulullah makan bareng, karena kebiasaan para sahabat makan bergibung. Dhofaf ini banyaknya tangan di tempayan untuk makan itu, pigu itu. Ya Rasulullah SAW makan roti sama daging itu kalau bertamu, kalau makan bareng-bareng. Baik kalau sendiri, kadang Rasulullah SAW pas-pasan. Ketika Rasulullah SAW pas-pasan. Qala Abdullah qala ba'duhum wa huwa kathratul aidi, yaitu banyaknya tangan.
Dhofaf itu kalau makan bareng baru Rasulullah SAW makan roti dan daging. Kemudian qala haddatsana Abd bin Humaid qala haddatsana Muhammad bin Ismail ibn Abi Hudayk qala haddatsana Ibnu Abi Dzib an Muslim bin Jundub an Naufal ibn Iyas al-Hudali qala kana Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu lana jalisan wa kana ni'mal jalis wa innahu qalaba bina dhata yawmin hatta idza dakhalna baytahu wa dakhala faghtasal thumma kharaja wa utina bi sahfatin fiha khubzun wa lahmun. Falamma wudi'at baka Abdurrahman faqultu lahu ya Aba Muhammad ma yubkika qala halaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yashba' huwa wala ahlu baitihi min khubzil sya'ir fala urana ukhirna lima huwa khairun lana. Ini akhir hadis yang tentang ini, bab ini. Ya. Naufal ibn Iyas al-Hudali mengatakan, dia mengatakan, kan Abdurrahman bin Auf lana jalisan. Abdurrahman bin Auf, sahabat 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Abdurrahman bin Auf bersama kami duduk. Ya. Dan dia adalah sahabat, teman duduk terbaik. Ya, sahabat, siapa yang tidak senang duduk dengan para sahabat. Ya. Teman duduk yang terbaik. Wa innahum qalaba. Ketika Abdurrahman bin Auf pulang, ya, suatu ketika menemui kami, ya, pulang suatu hari, kemudian kami masuk ke rumahnya dan bertamu. Ya. Mungkin Abdurrahman kemana, kemudian pulang, dan kami bertamu masuk ke rumahnya. Maka ketika Abdurrahman bin Auf itu masuk, kemudian dia mandi, mungkin ada keperluan mandi dulu, ya sudah. Mandi, tsumma kharaja, kemudian keluar dari kamar mandi. Wa utiya bi sahfatin fiha khubzun wa lahmun. Kemudian setelah selesai mandi, ada sahabat-sahabatnya, kemudian didatangkan satu nari, satu nampan roti berisi daging. Maka ini ketika diletakkan, ya, roti dan daging itu, selalu nampan itu, yang Abdurrahman bin Auf nangis, ya. Nangis dia, terseduh-seduh. Maka dikatakan, ya, dia Naufal mengatakan, kenapa wahai Aba Muhammad, ya, anaknya Muhammad, dia mengatakan, wahai Aba Muhammad, kenapa engkau menangis? Ya. Kemudian dia mengatakan, ya, menceritakan keadaan Rasulullah SAW, tidak ada Rasulullah SAW dan keluarganya itu tidak pernah kenyang dengan roti dan kecuali, ya, walam yashba' min khubzin. Rasulullah SAW, ya, tidak pernah kenyang beliau dan juga keluarganya dari roti gandum. Rasulullah SAW nggak pernah kenyang dari roti gandum. Ini nggak ada dagingnya. Maka dia melihat ketika ada hidangan itu nangis. Ingat keadaan Rasulullah SAW. Nah, sama kayak kita, kalau misalnya kita diceritakan, ya, nah kisah misalnya orang tua kita atau guru kita yang sangat kita cintai, atau teman kita yang saudara kita tentang keadaan susahnya dulu, orang tua, saya makan sampai keadaan makan, ini kita sedih. Orang tua kita yang kita dekat dengan, bapak dulu gini, sedih. Ini Rasulullah SAW. Makanya Abdurrahman bin Auf nangis gitu. Ketika ada makanan yang sudah dihidangkan, nangis, ingat keadaan zaman Rasulullah SAW. Jadi dia mengatakan, fala urana, ya, dan tidaklah kita melihat apa yang dipilihkan pada kita, lima huwa khairun lana, dan lebih baik dari ini bagi kita. Artinya keluasan rezeki ini, ya, keluaskan rezeki ini, kita takut dengan keluaskan rezeki ini. Jangan-jangan keluasan banyak rezeki ini malah membuat kita terbuai dengan dunia, itu maksudnya.
Berkata Abdurrahman bin Auf. Dan keadaan miskin ini bukan hal yang Rasulullah SAW tidak pilih. Ya Rasulullah milih. Ya Rasulullah SAW keadaan miskin seperti Rasulullah pilihan, ikhtiar. Karena Rasulullah SAW pernah ditawarin gunung itu, Butha Mekah udah jadi emas, Rasulullah nggak mau. Ya Rasulullah SAW lebih memilih sederhana. Ini pilihan Rasulullah SAW. Tapi orang yang kaya yang menggunakan hartanya untuk berinfak ini lebih bagus. Karena Rasulullah SAW itu bukan tidak punya karena tidak ada. Rasulullah SAW tidak punya karena setiap yang datang dikasih Rasul kasih gitu, infak. Rasulullah SAW nggak punya sesuatu bukan karena nggak ada. Tapi Rasulullah SAW ketika punya, Rasulullah nggak mampir lama di rumahnya gitu. Nggak mampir lama di rumahnya. Sampai kalau ada rezeki langsung bagi, jadi nggak mampir lama. Kemudian kita lanjutkan bab berikutnya ya tentang babu maja'a fi sinni Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang berkenaan dengan umur. Sin di sini bisa bermakna gigi, tapi di sini bermakna mudah atau umur. Ya. Berkenaan dengan umurnya Rasulullah alaihi wasallam. Qala haddatsana Ahmad bin Mani'an qala haddatsana Ruh bin Ubadah qala haddatsana Zakaria bin Ishaq qala haddatsana Amr bin Dinar an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala ma kana Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkah 13 sanah yuha ilaihi wa bil Madinati 10 wa tufiya wa huwa ibnu 63. Jadi ini berkenaan dengan umurnya Rasulullah SAW, ya, karena ada sebagian riwayat sedikit berbeda. Ada yang mengatakan 60, ada 63, ada 65. Tapi yang paling kuat, yang paling sahih dan masyhur yang dipakai oleh para ulama adalah 63. Yang pakai ulama adalah 63. 60 itu karena nanti akan dijelaskan sini. Jadi Ibnu Abbas, riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan Rasulullah SAW tinggal di kota Mekah selama 13 tahun. Diberi wahyu di kota Mekah selama 13 tahun. Dan di Madinah selama 10 tahun, 23 tahun. 13 tambah 10. Dan Rasulullah SAW diwafatkan ketika umur 63 tahun. Ketika umur 63 tahun Rasulullah SAW wafat. Jadi para ulama sepakat bahwa Rasulullah SAW menjadi nabi ketika umur 40 tahun. Enggak ada khilaf. Para ulama sepakat bahwa Rasulullah SAW ketika di Madinah itu 10 tahun. Enggak ada khilaf. 40 tambah 30, 40 tambah 10 berarti 50. Nah, sedikit perbedaan ketika di Mekah. Sedikit perbedaan ketika di Mekah. Ada yang mengatakan 10 tahun, ada yang mengatakan 13 tahun. Ya. Dan yang benar adalah 13 tahun. 10 tahun. Kenapa dikatakan 10 tahun? Karena biasanya perawi itu tidak menyebutkan angka pecahan. Angka pecahan itu nggak disebut. Seperti misalnya hadis arba'in. Hadis arba'in 40 hadis. Tapi di hadis arba'in ada 42 hadis atau 43 hadis. Tapi arba'in disebut. Kalau di hadis arba'in Nawawi 40 hadis, tapi nanti ada 42 hadis atau kalau kita lebih detail lagi 43 hadis. Karena ada satu judul, ada 2 hadis itu. Jadi para ulama biasa, jadi 40 berarti 43 tidak ada masalah. Ini maksudnya para ulama ketika menyebut 10 tahun di Mekah berarti membuang pecahan. Atau maknanya ketika Rasulullah SAW di Mekah itu kenapa ada yang mengatakan 10 tahun? Karena Rasulullah SAW 3 tahun awal itu dakwahnya sembunyi-sembunyi. Ya, sembunyi-sembunyi dakwahnya. Kemudian turun surat Al-Muddatsir. Rasulullah SAW dakwahnya terang-terangan ya, di Mekah. Awalnya 3 tahun sembunyi-sembunyi.
enggak terlangsung. Ini maksudnya untuk digabung. Ya, memang riwayat ini lebih kuat dan yang lain tidak dipakai. Rasulullah SAW di Mekah selama 13 tahun. Ya, Rasulullah SAW wafat ketika umur 63 tahun. Dan kebanyakan umur manusia ya, zaman sekarang ini sekitar itu ya, 60 sampai 70. Ya, Rasulullah SAW itu sebagai contoh kita ini Rasulullah SAW. Maka umur yang terbaik itu 63 contoh Rasulullah SAW. Tidak terlalu tua, tidak terlalu muda, pas dia 63 tahun. Ini umur Rasulullah. Makanya Rasulullah bersabda, "Amar ummati ma baina sittin wa sab'in wa qaluhum man yajuzu dzalik." Yajuzu dzalik. Umur umatku itu 60 sampai 70. Dikit yang lewat dari itu. Nah, kalau kita umurnya ya, mendekati 60, ya ibarat kita mendekati mati. Ya, walaupun kita dalam keadaan sehat itu. Jadi kita dikasih patokan 60 tahun atau sampai 70 ini. Jadi kalau orang sudah masuk 60 tahun, nah udah harus dia di masjid toh, udah ibadah toh, udah mikir dan ini udah keadaan mati ibaratnya. Nah, itu 70. Ya udah 63, 64 ini ibarat dia mau mati udah. Ya. Maka terus harus beribadah. Ini batas pertengahan, enggak terlalu tua, enggak terlalu muda. Rasulullah SAW meninggal ketika umur 63 tahun. Kemudian bagaimana yang mengatakan 65 tahun? Ya, dari 60 tahun kita sudah tafsirkan ya, dengan penafsiran tadi. Yang mengatakan 65 tahun yang menghitung umur Rasulullah awal dan akhir, tahun awal dan akhir tahun akhir, jadi 65 tahun. Rasulullah SAW meninggal kan Rabiul Awal di awal Rabiul Awal kan Muharram, Safar, Rabiul Awal kan 3 ya, bulan ketiga. Jadi hitung tahun itu jadi sebelumnya dan setelahnya 65 tahun. Jadi yang benar 63 tahun. Qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Muhammad bin Ja'far qala Su'bah an Abi Ishaq an Amir bin Sa'd an Jarir an Muawiyah annahu sami'ahu yakhutub qala mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ibn 63 wa Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma wa ana ibn 63 sana. Ya. Muawiyah mengatakan ketika itu dia berkhutbah radhiyallahu anhu, dia mengatakan Rasulullah SAW Muawiyah ketika khutbah, Rasulullah SAW meninggal ketika umur 63 tahun. Begitu pula Abu Bakar, begitu pula Umar. Abu Bakar sama Umar sama 63 tahun. Dan saya sekarang ini umur 63 tahun. Saya ingin sama seperti mereka meninggal 63 tahun. Tapi Muawiyah ini agak lama meninggal. 78 tahun sampai 80 tahun. 78 tahun sampai 80 tahun. Jadi sahabat ingin sama seperti Rasulullah SAW 63 tahun. Pinginnya Muawiyah. Ini masa umur adalah hal yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting khairun nasi, ada hadis khairun nasi man qala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang panjang umurnya tapi dia berbuat baik dalam panjang umur itu baik. Ada umurnya panjang tapi dia berbuat maksiat itu buruk. Qala hadna Husain bin Mahdi al-Basri qala hadna Abdul Razzaq an Ibn Zuraid an Az-Zuhri an Urwa an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam mata wa huwa ibnu 63 sana. Aisyah mengatakan Rasulullah SAW meninggal ketika umur 63 tahun. Qala haddatsana Ahmad bin Mani wa Ya'qub bin Ibrahim ad-Dawraqi qala haddatsana Isma'il bin Ulayyah an Khalid bin Hazza qala anba'ana Ammar maula Bani Hashim qala sami'tu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yaqul tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ibnu 65. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan bahwa Rasulullah SAW meninggal ketika umur 65 tahun. Ini riwayatnya syadz ya. Artinya berlawanan dengan riwayat yang lebih sahih. Atau bisa ditakwilkan, ditafsirkan dengan tadi. Kemudian hadis selanjutnya qala hadna Muhammad bin Bashar wa Muhammad bin Aban qala haddatsana Mu'adz bin Hisham qala haddatsani abi an Qatadah an al-Hasan an Daghfal ibn Hanzalah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qubida wa ibn 65. Dari Daghfal
bin Hanzalah, ya, Daghfal bin Hanzalah mengatakan bahwa Rasulullah SAW wafat ketika umur 65 tahun. Ya. Hadis ini lemah. Kenapa? Karena Daghfal bin Hanzalah ini dipertanyakan dia sahabat atau tidak. Ini perbedaan ulama tentang Daghfal bin Hanzalah ini. Begitu pula Al-Hasan tabi'in yang meriwayatkan ya sebelum Hanzalah ini, itu juga tidak mendengar langsung dari Hanzalah. Jadi riwayat hadis ini lemah, ya. Yang mengatakan 65 tahun ini lemah. Qala Abu Isa wa Daghfal la na'rifu lahu sama'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana fi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Isa At-Tirmizi, pengarang kitab ini, penyusun kitab ini mengatakan Daghfal ini kami tidak menemui dia pernah mendengar dari Rasulullah SAW. Daghfal, walaupun dia mengatakan hidup pada zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi banyak sebagian ada namanya ini namanya mukhadram, dia nggak bertemu dengan Nabi pada zaman Nabi, mungkin tapi tempatnya jauh, dia nggak pernah ke Madinah melihat Nabi. Ya, ini dia bukan sahabat, tapi dia mukhadram, ya, dia lebih tinggi daripada tabi'in, tapi dia juga bukan sahabat, karena syarat sahabat ini melihat Nabi SAW atau bersama Nabi, karena ada sahabat yang buta. Seperti Abdullah bin Mas'ud, dia pernah bertemu dengan Nabi SAW atau melihat Nabi SAW. Kemudian dan qala haddatsana Ishaq bin Musa al-Ansari qala haddatsana Ma'nun haddatsana Malik bin Anas an Rabi'ah bin Abi Abdurrahman an Anas bin Malik annahu sami'ahu يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمحق ولا بالآدم ولا بالجدع القطط ولا بالسبط بعث الله تعالى على رأس 40 سنة فقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين وتوفاه الله على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس an Rabi'ah bin Abi Abdurrahman an Anas bin Malik nahwahu. Jadi ini hadis ini sebelumnya sudah dijelaskan ya, di awal hadis kitab ini, bahwasanya Anas radhiyallahu mengatakan dia mengatakan Rasulullah SAW itu tidak terlalu tinggi menjulang dan juga tidak terlalu pendek, dan Rasulullah SAW enggak putih sekali dan juga enggak kuning sekali. Rasulullah SAW juga rambutnya enggak keriting merica dan juga enggak lurus sekali, artinya sedang-sedang. Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya ada ketika umur 40 tahun dan tinggal di Mekah selama 10 tahun. Ini tafsiran yang tadi kita bahas. Kemudian di Madinah 10 tahun dan Allah Subhanahu wa taala wafatkan dalam umur 60 tahun, artinya ini juga tafsirnya 63 yang sahih. Dan tidaklah di kepala beliau alaihi salatu wasallam dan jenggotnya tidak lebih uban itu dari 20. Artinya ada banyak riwayat ya. Ada yang mengatakan uban Rasulullah SAW di sini, di bawah bibir, di atas janggut di sini, kemudian di sini dan juga di pertengahan. Ya. Nah ini ada yang mengatakan jumlahnya 14, ada yang riwayat 17, ada yang 18, artinya tidak lebih dari 20. Tidak lebih dari 20. Ya, ada 14, ada yang 17, ada yang 18 dan tidak lebih dari 20. Ini jumlah uban Rasulullah SAW yang sudah pernah kita bahas pada hadis pertama ya. Demikian, semoga pertemuan ini berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tutup dengan doa tutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.